Halo guys, welcome back to Bimbel Pabilchen. Pada video kali ini kita akan kembali bahas aplikasi lain dari Bernoulli guys, yaitu adalah Venturimeter tanpa manometer. Nah sebelum itu kita harus kenalan dulu guys sama Venturimeter. Jadi Venturimeter ini itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan air suatu cairan. Misalnya kalian ingin mengukur kecepatan air gitu ya, atau bisa juga mengukur kelajuan fluida lain, nggak cuma air begitu ya. Nah, seberapa cepat sih air mengalir bisa kita ukur kecepatannya menggunakan venturimeter. Nah, ada dua jenis venturimeter guys, ada yang pakai manometer, ada yang nggak pakai manometer. Manometer itu apa? Manometer itu merupakan alat pengukur tekanan fluida. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas alat venturimeter tanpa manometer. Ya, nah kita coba lihat bagannya berikut ini guys. Ini adalah bagan dari venturimeter yang tidak menggunakan manometer dan kita lihat di sini bagian-bagian dari venturimeter terdiri dari luasan yang besar kita sebut sebagai A1 dan luasan yang kecil kita sebut sebagai A2. Sesuai dengan prinsip kontinuitas ya, asas kontinuitas. Kecepatan aliran paling tinggi itu berada pada pipa yang kecil, berarti V2 lebih besar dari V1. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kecepatan aliran air di sini lebih tinggi daripada kecepatan aliran di pipa yang lebih besar. Nah, sesuai dengan prinsip Bernoulli, guys, Bernoulli itu karena kecepatannya lebih tinggi di dua, justru tekanan di dua itu lebih kecil. Jadi kayak kebalikan gitu guys. Jadi tekanan yang lebih tinggi itu berada pada pipa yang pertama. Ya. Nah, karena pipa pertama itu tekanan lebih besar daripada pipa 2, di sini kita pasang semacam pipa vertikal guys untuk mengetahui perbedaan tekanan dari air di pipa 1 dan air di pipa 2. Nah, karena pipa 1 P1 tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2, otomatis terjadi perbedaan ketinggian air karena tekanan P1 lebih besar. Nah, dari ketinggian H ini kita dapat ketinggiannya H, misalnya dari ketinggian H. Nah, kita bisa ukur kecepatannya guys, kecepatan air yang masuk ke venturimeter. Nah, biasanya kita ukur adalah justru kecepatan awalnya yang baru masuk ke venturimeter atau kita mau ukur V1. Jadi prinsip kerjanya venturimeter adalah kamu pasang dua luasan yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan tekanan pada cairan di kedua pipa. Nah, perbedaan ketinggiannya kita bisa ukur dengan cara meletakkan pipa vertikal seperti ini. Nah, perbedaan ketinggiannya kalian ukur ya, tingginya berapa perbedaannya. Dari perbedaan itu kita bisa ukur kecepatan air yang masuk ke venturimeter atau V1. Nah, gimana cara menghitung V1-nya guys? Ya, kita lihat dulu pembuktian rumusnya untuk kalian bisa ngerti konsepnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tiga prinsip yang bisa kita gunakan. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bernoulli guys. Nah, karena kan ini adalah aplikasi Bernoulli, ya, berarti kita pakai rumus Bernoulli, P1 tambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2, P2 dulu ya guys ya, P2 ditambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini kita punya venturimeternya itu mendatar guys, diletakkan secara horizontal. Kalau letakkan horizontal berarti ketinggian pipa 1 nih, ketinggian pipa 1 sama ketinggian pipa 2 itu sama. Ya, berarti H1 sama dengan H2. Nah, berarti kita bisa coret yang ini karena tidak ada perbedaan ketinggian. Ya, berarti rho GH1 sama dengan rho GH2. Bisa kalian coret karena saling mengurangi. Nah, sisanya kita bisa sedikit olah rumus ini, kita ubah menjadi seperti ini.
Saya ganti warna dulu. P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, kita bisa faktorkan menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, itu adalah prinsip pertama yang bisa kita pakai. Prinsip kedua yang kita pakai itu adalah kontinuitas, guys. Kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas itu rumusnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. Nah, kita buat V2 sama dengan, karena kita mau cari V1, nanti kita substitusi. Jadi V2 sama dengan A1 per A2 ya, dikali V1. Prinsip yang ketiga yang bisa kita pakai adalah tekanan, perbedaan tekanan. Ya, perbedaan tekanan. Tekanan hidrostatis. Nah, kita bisa lihat di sini, guys. Tadi saya sudah bahas bahwa tekanan 1 lebih besar dari tekanan 2. Dan perbedaannya itu dilihat dari ketinggian air di sini. Nah, jadi perbedaan tekanan P1 kurang P2 itu adalah perbedaan tekanan atau delta P ya. Delta P atau P2 kurang P1 itu akan sama dengan tekanan air sejumlah H ini ya, atau menggunakan tekanan hidrostatis rho GH karena air di situ tidak bergerak. Nah, sehingga kita bisa substitusi kontinuitas ini dan perbedaan tekanan hidrostatis ini ke rumus Bernoulli, guys. Jadi P1 min P2-nya disubstitusi menjadi rho GH, ya, ruas yang kiri, yang ini, disubstitusi menjadi rho GH, sama dengan setengah rho, kita substitusi V2, guys. Jadi V2 kuadrat itu berubah menjadi, agak panjang nih, guys, A1 per A2 kuadrat, V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, dari sini kita bagi kedua ruas dengan rho, sehingga rho dicoret ya, guys ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan, kita bisa sederhanakan, kita kali 2 kedua ruas, ya. Kita kali 2 menjadi 2GH sama dengan A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, sampai sini tinggal kita faktorkan V1 kuadrat menjadi 2GH sama dengan V1 kuadrat dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Kita keluarkan V1 kuadrat. Nah, berarti V1 kuadrat sama dengan 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat kurang 1. Ya. Nah, berarti kalau kita mau cari V1 yaitu adalah, sekali lagi yang kita cari adalah V1 ya, guys ya. Kecepatan yang memasuki pipa Venturi meter itu rumusnya akan berubah menjadi seperti ini. Karena V1 kuadrat adalah segitu, berarti V1 adalah akar dari ini semua. Ya, ini adalah rumus dari Venturi meter tanpa manometer, guys. V1 sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini kita lihat dulu keterangannya, guys. V1 adalah kecepatan fluida memasuki Venturi meter, yang kita cari adalah V1. G adalah percepatan gravitasi, ya. H adalah perbedaan ketinggian kedua pipa. H itu adalah ini ya, guys ya. Perbedaannya berapa tingginya, selisihnya. A1 luas penampang 1, pipa yang besar, dan A2 adalah luas penampang 2 pada pipa kecil, guys. Kita lihat contoh soalnya seperti ini. Gambar berikut menunjukkan air yang mengalir melalui pipa Venturi meter. Jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 12 cm kuadrat dan 8 cm kuadrat, tentukan kecepatan air yang memasuki pipa Venturi meter. Nah, di sini kita tinggal pakai rumus saja, guys, karena ditanya adalah kecepatan air yang memasuki pipa Venturi meter itu adalah V1. Itu kita pakai rumus aja, guys, akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat kurang 1. Nah, tinggal kita substitusi aja, guys, masukin rumusnya 2, G-nya 10 ya, percepatan gravitasi bumi.
H-nya adalah perbedaan ketinggian dari kedua cairan, 25 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,25 meter. Ini menjadi 0,25 dibagi A1 adalah luasan pertama, ya 12, dan A2 8. A1 selalu lebih besar daripada A2 ya guys ya, jadi 12 bagi 8 kuadrat kurang 1. Nah, tinggal kita hitung aja nih guys di sini. Ya, 2 kali 10, 20. 20 kali 0,25 menjadi 5. Dibagi 12 per 8 bisa kita kecilin ya guys ya. Sama-sama dibagi 4. Ya, menjadi 3 per 2 kuadrat kurang 1. Nah, tinggal kita hitung aja sedikit. Di sini 3 per 2 menjadi 9 per 4 ya. Kita kuadratin. Kurang 1 ya berubah menjadi akar dari 5 dibagi 9 per 4 dikurang 1 menjadi 5 per 4. Nah, berarti menjadi akar dari 5 dibagi 5 per 4. Atau akar dari 5 kali 4 per 5. Nah, 5-nya coret, maka sisa menjadi akar 4. Berarti jawabannya adalah 2 meter per second. Jadi, kecepatan yang memasuki pipa venturimeter itu adalah 2 meter per second. Semoga bermanfaat dan video selanjutnya kita akan bahas venturimeter dengan manometer. Semoga bermanfaat.